Puji Tuhan, saat ini kita datang menghampiri Tuhan. Kita tahu bahwa tempat perlindungan kita hanya ada di dalam Tuhan. Dan bahwa Tuhan sanggup mengubah, sanggup membaharui kita, sanggup melakukan segala sesuatu. Yang mustahil bagi manusia, bagi Allah tidak satu perkara yang mustahil. 1 Korintus 2 ayat 9 berkata bahwa apa yang tidak pernah kita pikir, apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak dapat dijangkau oleh indera kita, bagi mereka yang percaya Tuhan, hal-hal luar biasa disediakan Allah bagi mereka. Kita datang di hadapan Tuhan. Bapa, kami bersyukur waktu yang indah yang Tuhan berikan di mana kami boleh datang bersekutu dengan Tuhan, mengambil takhta Tuhan, mendekatkan diri kepada hadirat Tuhan, merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan kami tahu bahwa hanya di dalam Engkau ada pertolongan, di dalam Engkau ada pemulihan, di dalam Engkau ada perubahan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan, kiranya hidup kita, hidup kami, hidup umat-Mu semakin memperkenankan Tuhan. Kami serahkan acara ini ke dalam tangan Tuhan, kiranya Tuhan mengurapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Sebuah pujian yang akan kita nyanyikan bersama. Pujian yang menyatakan kepada kita ketika kita mendekatkan diri, ketika kita mencari wajah Tuhan, maka Dia tidak jauh dari kita. Dia dekat dengan kita dan Dia sanggup menolong kita. Haleluya. Puji Tuhan, kita percaya bahwa hanya Yesus yang dapat merubah segala sesuatu. Tuhan Yesus mengubah dari kekalahan menjadi kemenangan, dari kegagalan menjadi keberhasilan. Adapun ayat pembacaan kita berangkat dari Yohanes 21 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa Ia adalah Tuhan.
Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Peristiwa ini terjadi ketika Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan pada waktu Yesus disalibkan, pada waktu Yesus dikuburkan, dan jasadnya dimasukkan di dalam liang lahat, peristiwa ini telah membuat orang mengatakan bahwa dia adalah pemimpin yang gagal dan kalah. Karena mati dalam kehinaan, sementara iblis dan semua orang yang menjadi alatnya seperti orang Yahudi, agama Yahudi yang sangat membenci dan iri hati kepada Yesus, dan juga para penguasa kekaisaran Romawi. Mereka semua merasa menang. Tapi ketika Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, Tuhan Yesus membuktikan bahwa dia sungguh mengubahkan segala sesuatu. Dia mengubahkan dari kegagalan menuju kepada kemenangan, dari kegagalan menuju kepada keberhasilan, dari duka cita menjadi sukacita. Itulah deklarasi kemenangan kita yang diungkapkan Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 57 sampai ayat 58. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Bagaimana kuasa Tuhan yang sanggup mengubah hidup kita dapat terrealisasi dalam kehidupan kita? Yang pertama, ketika kita menghampiri Tuhan dengan segenap hati. 1 Petrus 2 ayat 3 dan 4, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Tuhan. Kasih supranatural, kasih ilahi, kasih agape yang aktif, yang proaktif dan inisiatif mencari orang-orang yang berdosa. Itu sebabnya Yesus datang mencari mereka yang telah menyangkali Yesus, terutama Petrus. Banyak kali dalam kehidupan kita, kita menyangkali Tuhan melalui sikap dan perkataan kita. Bagaimanapun pengalaman kita, ingatlah bahwa Tuhan yang mungkin sudah seringkali kita ingkari, dia selalu hadir dan ingin mencari kita. Melalui firman Tuhan, dia sedang mencari kita. Itu sebabnya kita harus memberi respon positif dan dengan rendah hati kepada kebenaran firman Tuhan. Pada bagian ini dikatakan bahwa sudah sepanjang malam mereka berusaha menangkap ikan, namun gagal. Karena mereka tidak menangkap seekor pun. Sudah seberapa banyak kali Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Dan berkali-kali dia berkata, aku mengutus kamu untuk menjadi penjala jiwa. Namun berulang-ulang kali mereka kembali menjadi penjala ikan. Petrus dan teman-temannya kembali dalam pekerjaan lama. Ini karena mereka belum sungguh-sungguh mendekatkan hati mereka kepada Tuhan. Kemudian di dalam Yohanes 21 ayat 4, ketika hari sudah siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Sementara Petrus dan murid-murid yang lain sedang mencari ikan, Tuhan Yesus datang mencari mereka. Itulah sebabnya Petrus dapat diubah dan dipulihkan oleh Tuhan ketika Tuhan mencari dan ketika Petrus mendekatkan diri kepada Tuhan. Setiap kali kita mengarahkan hidup kita kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, maka saat itulah Tuhan sedang mencari kita untuk mau menjamah kita, untuk mau memulihkan kita, untuk membaharui kita, agar kita menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh kuat di dalam Tuhan. Dia terlebih dahulu mencari kita, dan bukan karena kita yang mencari dia.
Bukan kita terlebih dahulu yang mengasihi dia, tapi dia lebih dulu mengasihi kita. Bukan kita yang memilih dia, tapi dia yang memilih kita. Dalam Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Dalam Matius pasal 7 ayat 7. Di hari-hari yang sulit seperti sekarang, tidak ada tempat pelarian kita, tidak ada tempat yang terbaik untuk kita mendekatkan diri kecuali datang kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan, mencari hadirat Tuhan, mencari kebenaran Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Hal kedua, firman Allah menegaskan agar kuasa Tuhan yang sanggup mengubah hidup kita dapat terrealisasi dalam kehidupan kita, maka ketika kita selalu mengandalkan kekuatan Tuhan. Kita tidak mengandalkan kekuatan diri sendiri. Matius 26 ayat 33, Petrus menjawab, biarpun mereka semua tergoncang imannya, karena engkau, aku sekali-kali tidak. Petrus adalah murid Tuhan Yesus yang paling populer dari semua murid-murid yang lain. Dia termasuk murid yang dekat dengan Tuhan Yesus, masuk ring 1. Mereka mengalami pengalaman di mana murid-muridnya mengalami kesulitan. Tetapi mereka mengalami pengalaman ilahi, pengalaman yang supranatural, di mana Petrus dan 2 orang yang lain yang menjadi kelompok ring 1, mereka menyaksikan hal yang luar biasa. Mereka berbeda dengan murid-murid yang lain. Mereka telah melihat transfigurasi atau perubahan wujud Yesus, di mana Yesus menyatakan dirinya dalam kemuliaannya bersama dengan Musa dan Elia. Petrus juga adalah seorang murid Tuhan Yesus yang sangat percaya diri, sangat pede. Terkadang menggunakan kekuatannya sendiri. Perkataannya selalu memberi kesan bahwa ia adalah seorang yang paling beriman. Ia adalah seorang yang paling berani. Dan dapat dikatakan bahwa Petrus adalah seorang yang arogan. Dalam Matius 26 ayat 31 sampai 35. Tetapi ketika Tuhan Yesus ditangkap di hadapan mahkamah agama, Petrus kalah, Petrus gagal, Petrus takut. Dia menyangkal Tuhan sampai 3 kali sebelum ayam berkokok. Di sini menunjukkan bahwa kekuatan manusia terbatas. Dan itu sebabnya Salomo berkata dalam Amsal pasal 3 ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu. Roh Allah, the power from above, change your life. Roh Allah yang turun dari atas, kuasa dari atas, sanggup merubah hidupmu. Dan Petrus dirubah menjadi seorang yang baik, dari penakut menjadi pemberani, menjadi alat Tuhan yang efektif. Dikatakan sesudah hari Pentakosta, Petrus yang sama itu telah menjadi rasul yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa dengan supranatural dari Tuhan. Dan dia memberitakan Yesus dengan berani, dia memberitakan firman Allah dengan berkobar-kobar, dia menyatakan mujizat yang besar dalam pelayanannya, bahkan orang sakit yang terkena bayangannya sekalipun menjadi sembuh. Gereja mula-mula lahir ketika 3.000 orang yang bertobat, kemudian bertambah menjadi 5.000 orang dalam 1 minggu. Semua itu diawali dengan khotbah Petrus yang penuh urapan. Petrus yang dulunya kalah dan gagal, diubah menjadi seorang yang berkemenangan, seorang yang berhasil. Itu sebabnya andalkan kekuatan Tuhan dan bukan andalkan kekuatan diri sendiri. Sakaria 4 ayat 6 berkata, maka berbicaralah ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Menghadapi suasana yang mencekam, menghadapi COVID-19, menghadapi corona yang sangat mematikan, dengan kekuatan kita tidak sanggup melawannya.
Tapi ada kekuatan ilahi, ada kekuatan Tuhan, ada kuasa Allah yang selalu melingkupi kita, yang selalu melindungi kita, yang selalu menjaga kita, menjauhkan kita dari segala ancaman yang dapat membinasakan kehidupan kita. Yang ketiga, bagaimana kuasa Tuhan yang dapat mengubah itu dapat nyata dalam kehidupan kita, yaitu ketika kita taat kepada Tuhan. Yohanes 21 ayat 6, maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahumu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Sekalipun murid-murid berlatar belakang nelayan yang ahli, yang piawai untuk mengendalikan perahu di atas Danau Tiberias, dan mereka ahli dalam menangkap ikan, namun mereka tetap mau taat kepada perintah Tuhan untuk melakukan seperti yang Yesus perintahkan kepada mereka. Hasilnya, mereka mendapat sejumlah besar ikan hingga mereka tidak dapat menariknya lagi. Jika Tuhan memerintahkan sesuatu, jika Tuhan memberitakan berkat, jika Tuhan memberitakan kekuatan, dan juga ketika Tuhan memberitakan kemampuan dari Tuhan, maka kita pasti akan menerima kesemuanya itu. Mujizat supranatural pasti akan terjadi asalkan kita taat kepada firman Tuhan. Tuhan membuat hal ini untuk menunjukkan bahwa kegagalan dan kekalahan tidak bersifat kekal. Hal itu dapat diubahkan menjadi keberhasilan dan kemenangan. Jadi jika kita gagal dan kalah, kita dalam situasi seperti tercekam, mengalami kekalahan, mengalami kegagalan di bidang ekonomi, dampak dari COVID-19, terjadi banyak hal yang merugikan kita. Tapi ketika kita tetap mengikut Tuhan, ingat bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita. 1.000 orang boleh jatuh di sebelah kanan, 10.000 di sebelah kirinya. Tapi Tuhan tidak akan membiarkan kita sampai terjerembab. Dalam ayat 7 kita lihat bahwa murid-muridnya mengenal Yesus. Tapi mereka tidak berani mau mengatakan sesuatu. Petrus merasa bersalah ketika mereka melihat banyak ikan dan Yohanes, murid yang dikasih itu berkata, yang memerintahkan tadi adalah Yesus. Petrus merasa bersalah, dia telah berdosa. Karena kemarin dia berkata, dimanapun engkau pergi, aku akan berada di sana. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Kalau mereka undur menjadi lemah karena perkataanmu, aku tidak. Dia percaya diri, tapi ternyata dia gagal. Jadi Petrus mengalami kesalahan, merasa bersalah, guilty feelings, untuk bertemu dengan Tuhan. Akhirnya dikatakan dia terjun ke air. Petrus memang belum memiliki kesempatan secara pribadi bertemu Tuhan Yesus ketika Yesus bangkit dari antara orang mati. Tapi Tuhan menolong dia. Dan ketika Roh Kudus memberikan kegelisahan di hati kita, maka hal itu berarti bahwa ada hal yang belum beres dan harus dibereskan di hadapan Tuhan. Tetapi jika kita tidak merasa bersalah dengan kesalahan ataupun dosa yang kita lakukan, maka hal itu berarti kita sedang mati secara rohani. Karena kegelisahannya, maka Petrus kembali kepada hidupnya yang lama, mengisi waktu hanya sebagai kompensasi. Tetapi sebenarnya dia melarikan diri dari Tuhan. Seharusnya Petrus dan teman-temannya mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena sebelumnya Tuhan Yesus telah menampakkan diri kepada mereka. Dan Yesus mendahului mereka ke Galilea. Kepada perempuan yang datang ke kubur, katakan kepada Petrus, kepada mereka, aku akan mendahului mereka ke Galilea. Tetapi kita lihat bahwa segala kekuatan, segala tenaga habis sia-sia karena mereka tidak menangkap satu ekor pun. Tapi ketika Yesus hadir menyatakan dirinya, sehebat apapun, keahlian apapun yang kita lakukan, usaha apapun yang dapat kita kerjakan tanpa mengandalkan Tuhan, kita tidak mungkin akan berhasil. Dan itu sebabnya menghadapi pergumulan hidup yang semakin tidak menentu ini, maka kita perlu menghampiri Tuhan dengan segenap hati, di mana kita tidak mengandalkan kekuatan diri sendiri, tetapi yang sangat penting kita taat kepada perintah Tuhan,
dan iring Tuhan, setia kepada Tuhan. Jangan menjauhkan diri dari Tuhan. Persoalan tidak akan selesai ketika kita menjauhkan diri dari Tuhan. Tapi semakin kita mendekat, persoalan akan dapat diselesaikan. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih setiamu, Engkau melawati kami. Kami tidak berdaya, kami tidak mampu. Tapi dengan kekuatan Tuhan, dengan kehadiran Tuhan, dengan kuasa Tuhan, kami dapat dimampukan untuk dapat melihat segala sesuatu secara baik. Kami tidak akan patah semangat, kami tidak akan menjadi lemah, tapi kami akan tetap teguh di dalam Engkau. Berkati kami semua, tolong anak-anak-Mu, jemaat-Mu, jauhkan dari segala kemungkinan yang tidak baik. Ada banyak virus, ada banyak penyakit, ada banyak wabah, tapi kami tahu ada perlindungan spesial yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan yang telah memilih kami adalah Tuhan yang setia. Dia tidak pernah membiarkan kami. Segala puji bagi nama-Mu, Engkau Allah yang patut ditinggikan dan dimuliakan. Haleluya. Dan kiranya berkat anugerah dari Bapa, cinta kasih sayang dari Kristus Yesus, penyertaan persekutuan kekuatan Allah Roh, ada atas kita masing-masing mulai saat ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.